Halo guys, balik lagi bersama aku, Sisa Katya. Kali ini aku bawa video cerita lagi nih buat kalian, melanjutkan cerita yang kemarin. Judulnya Cat Kamel Aja. Kalau sebelumnya aku bawain bab awal buat kalian, sekarang aku bawain bab satunya nih buat kalian, cerita Cat Kamel Aja. Kalau kalian penasaran kayak gimana ceritanya, tonton terus video ini, oke? Bab 1. Katanya sih, orang baik itu selalu merasa punya banyak kekurangan, sedangkan orang yang buruk adalah orang yang selalu merasa sudah melakukan banyak hal baik. Senin pagi yang menyebalkan, hampir setengah jam aku menunggu ojek online datang ke rumahku. Namun sialnya orderanku selalu di-cancel oleh abang-abang ojek tersebut. Belum lagi jalanan dari rumah ke kantor yang tiba-tiba saja macet total padahal biasanya tidak pernah macet, semakin menambah alasan agar aku menjadi telat hari ini. Tidak hanya sampai di sana kesialanku. Ketika aku sampai kantor dan memilih masuk melalui lobi basement karena harus melakukan perjuangan ekstra ketika lewat lobi depan alias harus melalui jalan menanjak, aku sama sekali tidak mendapatkan bagian untuk naik lift yang kosong. Dengan tubuhku yang lumayan semok ini, tidak bisa menyempil di antara orang lain. Tapi, aku sih paham betul, memang tidak sepantasnya aku melakukan hal itu. Namun, kalau aku harus menunggu dan menunggu, kapan aku akan sampai di lantai 5 tempatku bekerja? Inilah yang ku benci ketika telat sampai kantor. Ada saja rintangan yang hadir tanpa diduga-duga hingga membuatku emosi luar biasa. Namun, ketika ingin aku semburkan kepada tim kerjaku di ruangan, aku melihat seseorang sudah duduk di kursi busasa pagi ini dengan kemeja pendek berwarna navy. Seketika tubuhku lemas, rasanya baru minggu kemarin Bu Sasa pamit padaku. Tak disangka secepat ini ada pengganti beliau yang sudah kuanggap seperti ibuku sendiri. Sambil berusaha menetralkan detak jantungku, aku melirik bos baruku itu yang masih tak sadar sedang kutatap. Dari apa yang kulihat, tidak seburuk dugaanku sebelumnya. Gestur tubuhnya terlihat cukup bersahabat. Lalu pakaiannya cukup rapi dan fresh, hahaha. Maklum saja, dalam ruangan kaca dengan lebar 7 kali 5 meter ini memang selalu dipenuhi oleh karyawan perempuan. Dulu ada Bu Sasa sebagai kepala bagiannya, lalu ada aku, Ana, dan juga Lea. Jika aku kini bertugas mengerjakan semua pengajuan karyawan baru, menginterview dan melakukan serangkaian tes sebelum diinput ke dalam sistem, sedangkan Ana dan Lea melakukan pekerjaan lainnya yang berhubungan dengan bagian dari tim Bu Sasa, seperti memonitoring performance setiap karyawan, serta melakukan perhitungan gaji, bonus, dan tunjangan untuk seluruh karyawan di perusahaan ini. Sistemnya Bu Sasa dulu, setiap beberapa bulan sekali selalu merolling pekerjaan dari timnya agar semua karyawan bisa melakukan semua pekerjaan yang menjadi job desk dari departemen yang dia pimpin. Namun entahlah dengan bos yang ini, apakah dia akan sebaik Bu Sasa atau tidak. Baru datang loh, tegur Ana dan Lea yang baru masuk ke dalam ruangan ini. Iya, di PHP-in abang-abang ojek gue. Alasan, bener gak percaya banget. BTW, lu udah kenalan belum? Bos baru kita tuh, tanya Lea padaku. Aku refleks menggeleng, jangankan untuk kenalan. Untuk menetralkan detak jantungku saja yang terlalu lelah karena terburu-buru agar tidak terlambat datang masih kesusahan. Apalagi memiliki bentuk tubuh yang indahnya berlebih seperti aku ini memang tidak baik melakukan semuanya terburu-buru. Yang ada engap sendiri rasanya. Berat badanku dan tinggi badanku memang sangat tidak seimbang, namun aku masih bersyukur atas apa yang Tuhan berikan padaku. Semua yang Dia berikan ini adalah kelebihanku, bukan kekurangan. Ya, memang lebih kan? Berat tubuhku lebih 40 kilo dari berat normal. Cukup, jangan bahas berat badan. Oke, sudah kumpul semua? Suara kencang dari si bos baru menginterupsi kegiatan gibah kami di pagi ini. Tubuhnya tiba-tiba saja berdiri dari kursi lalu mendekat kepada kami. Aku, Ana, dan Lea langsung menciut. Bos kami ini tinggi besar, beda sekali dengan Bu Sasa yang sangat semampai alias meter tidak sampai. Lalu gayanya pun berbeda.
Kalau Bu Sasa sendiri sudah seperti sahabat bagi kami, sedangkan bos baru ini entah bisa menjadi sahabat atau mungkin saja menjadi penghambat karir kami semua. Pagi semua, karena kita bekerja di dalam ruangan ini hanya berempat, jadi saya kenalan dulu. Saya Gema Patria. Saya kebetulan dipercaya menjabat sebagai kepala bagian dari pilar penting di perusahaan ini, HC. Lalu untuk histori karir saya pernah bekerja di beberapa perusahaan sebelumnya dan rata-rata hanya bertahan 1 tahun. Semoga di sini saya bisa bertahan lama. Krik, krik. Kasihan sekali bos baru ini. Baik aku, Anna, dan juga Lea tidak ada satupun yang merespon dia. Untuk usia, saya baru 34 tahun, belum menikah dan siap bekerja sama dengan kalian semua. Oke, sekarang ini aku bisa memanggilnya Gema atau Pak Gema, seperti yang dia kenalkan pada kami. Untuk saat ini, so far so good, caranya bicara pun sangat sopan dan terlihat sekali dia orang yang cerdas. Karena dari saya sudah, boleh saya tanya nama kalian satu persatu, dimulai dari kamu? Dia menunjukku langsung dengan tatapan yang menusuk. Rasanya tiba-tiba saja aku ingin menarik semua pujian yang tadi kusematkan untuknya. Aku rasa dia tidak sebaik itu. Saya Kamel, Pak. Siapa? Kamel. Ucapnya dengan aksen Inggris. Kamel, Pak. Iya, Kamel kan? Ana dan Lea yang berdiri di dekatku sama-sama meringis menahan tawa. Aku tahu ini bukan pertama kalinya terjadi dalam hidupku, karena setiap orang yang berkenalan denganku pasti salah mengucapkan namaku. Oke Pak, nama saya Kamel. Kamel, bukan Kamel. Oh, saya pikir kamu onta. Hahaha, tidak bisa ditahan lagi. Ku dengar Lea tertawa sangat puas ketika bos baru itu mengartikan namaku sesuai dengan bentuk tubuh ini. Kamel itu onta dan onta itu adalah aku. Oh, maaf, saya pikir kamel dengan arti onta. Aku mencibirnya sebar. Nggak usah minta maaf Pak, udah biasa. Oke Kamel, udah berapa lama kamu kerja di sini? Baru Pak, baru 2 tahun. Wah, sudah cukup lama juga ya. Jadi selama 2 tahun kamu bekerja dalam ruangan kaca ini. Lagi-lagi aku meringis sambil membalas tatapannya. Bukan Pak Gema saja yang merasa aneh dengan ruangan kaca ini, tapi semua karyawan di sini selalu menganggap ruangan ini adalah akuarium dan aku adalah ikan paus di dalamnya. Mau gimana lagi Pak, semua yang kami kerjakan di sini adalah data penting dan privasi. Oke, kalau begitu, kapan-kapan kita meetingnya di sebelah sambil makan donat dan ngopi-ngopi. Gimana? Setuju! Ana dan Lea kompak bersuara. Dasar tim gembel memang paling handal mencari kesempatan dalam kesempitan. Setelah selesai masa perkenalan kami semua, Pak Gema langsung mendatangi mejaku dengan membawa PRF atau Personal Requisition Form miliknya sendiri. Jadi kamu di sini yang melakukan penginputan untuk karyawan baru? Ah, iya Pak, ini PRF saya, sudah ditandatangani direktur terkait. Dalam PRF itu tertulis dengan jelas nama Pak Gema diikuti nominal angka yang berjejer rapi dalam nilai THP atau take home pay miliknya. Boleh saya tahu bagaimana proses penginputan di sistem perusahaan ini? Tanya Pak Gema yang kini sudah berdiri di belakang kursiku. Dia menungguku untuk menginput PRF miliknya ke dalam sistem agar terdaftar menjadi karyawan baru di perusahaan ini. Akan tetapi karena sebelumnya ketika aku bekerja tidak pernah dipantau oleh Bu Sasa seperti ini, rasanya kali ini aku sangat grogi. Bahkan sampai-sampai rumus yang biasa ku hafal di luar kepala seketika lenyap. Bukannya pakai N ya, ucap Pak Gema menginterupsi gerakanku yang terhenti. Iya Pak, N. Aku mengetikkan kata yang salah di sana hingga rumus kembali error dalam layar komputerku. N, Kamel, bukan N. Ah, iya. Dan begini kan, Pak? Dia tertawa geli di belakangku, lalu tangannya buru-buru membantuku hingga aku semakin gugup. N, kata Pak Gema setelah berhasil membantuku. Aku cukup yakin dia sadar bagaimana gugupnya aku tadi. Namun mau bagaimana lagi? Aku rasa orang yang pintar pun terkadang masih gugup jika apa yang sedang dia kerjakan diperhatikan serta ditungguin oleh bosnya langsung.
Karena itulah rasa gugup yang kurasakan ini masih dalam tahap wajar. Hal ini muncul bukan karena aku ada rasa dengan Pak Gema, hanya karena aku tidak terbiasa ditunggui seperti itu ketika sedang bekerja. Setelah perlahan demi perlahan perasaan gugupku hilang, aku melirik Lea nampak cekikikan di mejanya melihat aku seperti orang bodoh. Menyebalkan. Dari berangkat kerja sampai di kantor pun kesialan tidak lelah menyapaku. Semoga ini bukan pertanda buruk. Oke guys, sekian ceritaku kali ini untuk bab satunya. Semoga kalian terhibur dengan ceritanya. Kalau kalian mau baca secara lengkap bisa download e-booknya di Play Store atau Playbook ya, atau bisa ikuti video ini terus sampai video ini selesai satu buku yang akan aku bacakan. Oke, terima kasih. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah.